Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Bayu Saputra dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian APAR dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan dosen pengampu Pak Devisman BSN MSCA OHS. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang APAR atau alat pemadam api ringan serta fungsinya. Alat pemadam api ringan adalah alat pelindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api dan juga mengendalikan kebakaran kecil. Umumnya dalam situasi darurat, pemadam api tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran yang sudah tidak terkontrol. Misalnya ketika api sudah membakar langit-langit. Jadi di sini ada bagiannya, itu pertama tabung. Tabung pada APAR itu berisi wadah yang berisi bahan pemadam api. Ini biasanya mungkin berisi serbuk kimia, busa atau karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada nozzle. Nozzle adalah bagian ujung dari selang yang digunakan untuk menyemprotkan bahan pemadam api ke arah api. Fungsinya itu untuk mengarahkan aliran pemadam api ke titik api. Kemudian ada selang. Nah, selang ini sangat berfungsi penting bagi APAR, yaitu selang ini berfungsi menghubungkan tabung dengan nozzle, memungkinkan pemadam api disemprotkan ke area yang terbakar. Kemudian ada penggerak gas atau tuas. Nah, pada APAR CO2 terdapat penggerak gas seperti CO2 atau nitrogen yang digunakan untuk melepaskan gas pemadam api dari tabung ke lingkungan sekitarnya. Ini mengurangi konsentrasi oksigen di sekitar api. Kemudian ada safety pin atau pengaman APAR. Nah, ini dia. Safety pin atau pengaman APAR. Dilengkapi dengan pengaman seperti pin atau segel yang harus dilepas sebelum menggunakannya. Ini untuk mencegah pemakaian yang tidak sengaja. Nah, jadi untuk pada saat darurat saja, safety pin ini dicabut. Kemudian pegangan di APAR tersebut memungkinkan pengguna untuk mengangkat dan menyemprotkan api dengan mudah. Tetapi di sini tidak dijumpai pegangannya atau tidak lengkap. Kemudian ada indikator tekanan. Nah, indikator tekanan itu biasanya ada di sekitar sini. Tapi di APAR ini tidak terdapat indikator tekanan. Jadi indikator tekanan itu menunjukkan apakah tabung masih memiliki tekanan yang cukup untuk digunakan. Kemudian label instruksi APAR. Nah, label instruksi APAR ini terdapat di bagian label APAR. Ini memungkinkan untuk penggunaannya dengan cara yang benar, termasuk informasi tentang jenis api yang dipadamkan dengan APAR tersebut. Kemudian pemantauan kondisi. Pemantauan kondisi ini atau sering disebut dengan pemantauan suhu atau indikator lain yang menunjukkan jika APAR telah terpapar panas yang berlebihan. Fungsi utama dari pemantauan kondisi tersebut itu supaya mengecek kondisi APAR. Nah, jadi demikian penjelasan APAR atau alat pemadam api ringan dan cara penggunaannya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.